Apakah kamu baru beli MacBook dan kemudian bingung nyari aplikasi apa aja yang asik dan mungkin bisa menambah produktivitas di MacBookmu? Nah, video ini cocok buat kamu lihat sampai akhir. Tapi sebelumnya selamat dulu deh kamu punya MacBook baru ya. Dan ya udah, kalau kamu lihat video ini subscribe dulu lah, biar kalian nggak ketinggalan kalau kami mengupload video-video baru dan konten-konten yang mungkin bermanfaat untuk kalian pengguna MacBook ataupun pengguna teknologi yang lainnya. Back to business. Jadi video kali ini aku akan membahas atau merekomendasikan aplikasi-aplikasi yang anti mainstream sebenarnya, tapi juga bisa membantu aktivitas yang sering kamu lakukan di MacBook. Jadi pemilihan aplikasi ini berdasarkan berdasarkan penggunaan atau aktivitas-aktivitas yang aku lakukan atau aku gunakan, karena sudah berapa tahun lah, udah puluhan tahun aku menggunakan MacBook dan ini adalah aktivitas-aktivitas yang sering aku gunakan di MacBook, dan mungkin saja kamu juga melakukan aktivitas-aktivitas yang sama. Jadi mari kita lihat. Kalau kamu baru pindah dari laptop Windows dan kamu biasanya mencari fungsi cut. Kalau di Windows itu kan ada fungsi cut yang tombol Ctrl X ya biasanya di keyboard. Nah, di Mac nggak ada fungsi cut. Jadi mereka nggak menyediakan fungsi cut. Saya nggak tahu kenapa, cuman ya udah di Mac nggak ada fungsi itu. Tapi dengan aplikasi tertentu kamu bisa menampilkan fitur tersebut ke MacBookmu, dan aplikasi ini namanya adalah Command X gitu kan. Kalau kamu install aplikasi ini, kamu bisa pakai shortcut Command X. Jadi Command itu kayak tombol gitu kan di keyboardnya Mac. Kamu bisa menggunakan Command X untuk melakukan fungsi cut seperti di Windows. Dan seperti biasa, nanti kamu untuk paste-nya atau fungsi paste-nya kamu bisa Command V. Jadi kalau di Windows Ctrl X kemudian Ctrl V. Nah, dengan aplikasi Command X ini kamu bisa melakukan fungsi cut and paste itu di MacBook dengan melakukan atau menekan tombol Command X kemudian Command V. Aplikasi ini gratis dan kamu bisa download di website developernya. Nanti kita kasih di deskripsi. Aplikasi kedua adalah aplikasi yang cocok buat kamu pengguna mouse dibandingkan dengan trackpad. Meskipun agak aneh ya, karena trackpad dari MacBook ini sangat-sangat enak banget. Tapi ya namanya kebiasaan, nggak ada salahnya. Kamu bisa install aplikasi Mac Mouse Fix. Nah, ini aplikasi ini berguna untuk mengcustom mouse supaya bisa menggantikan gestur yang di trackpad. Jadi kalau kalian pengguna mouse terus pengen biar mouse-nya itu berfungsi layaknya trackpad, nah kamu bisa menggunakan aplikasi ini. Ya misalnya kamu mengatur klik dan tahan tombol scroll untuk membuka mission control, kemudian membedakan arah scroll misalkan antara di trackpad dan di mouse untuk scroll halaman website itu juga bisa. Ya fleksibel lah, terserah kamu mau mengcustom fungsinya seperti apa. Dan aplikasi ini juga gratis dan bisa kamu download di website aplikasi tersebut. Aplikasi berikutnya adalah Rectangle. Ini adalah aplikasi untuk mengatur Windows atau jendela yang ada di Mac kamu. Contoh misalkan kamu membuka browser Safari, terus tiba-tiba tampilan Safari-nya itu ternyata ada di pojok kiri atau pojok kanan atas dan kamu gatel nih pengen naruh di tengah. Nah, aplikasi Rectangle ini bisa bisa mengatur posisi itu lebih rapi dengan shortcut. Jadi misalkan kamu bisa menggunakan Ctrl Option C misalkan untuk merubah posisi dari jendela atau jendela aplikasinya di Mac tadi untuk ke tengah. Atau kamu bisa membagi halaman, misalkan yang satu layar kiri untuk referensi, yang kanan untuk mengetik, misalkan satu buka Safari untuk referensi, yang kemudian yang kanan untuk aplikasi Word-nya misalkan. Nah, itu kamu bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengaturnya menggunakan keyboard dan secara otomatis akan menampilkan posisi seperti itu. Ini cocok atau sangat berfungsi untuk kalian yang memang bekerja lebih dari satu aplikasi di dalam satu layar Mac. Kalian bisa mengakses banyak pilihan mode ini itu di di menu bar di aplikasi ini. Jadi kalian bisa tinggal klik, kalian pilih posisi yang atau misalkan custom Windows-nya, custom jendela aplikasinya ini sesuai dengan yang pengen kalian gunakan. Dan tentu aja aplikasi ini gratis dan kamu bisa download di website developernya. Aplikasi berikutnya ini ada aplikasi yang sebenarnya konyol banget lah sebenarnya ya. Ini aplikasi yang berfungsi untuk menyembunyikan icon aplikasi atau file di desktop Mac. Kalau di Windows caranya gampang banget, tinggal klik kanan dan pilih aja untuk hide gitu bisa. Tapi kalau di Mac ya harus bawaannya tuh harus kayak
klik wallpapernya atau apa di screen-nya itu klik, kemudian klik wallpaper to reveal desktop. Jadi terlalu lama dan kurang ideal. Nah, untuk menyembunyikan itu dengan cepat, kalian bisa menggunakan aplikasi namanya Hidden Me. Ya, kamu bisa tinggal klik aplikasi Hidden Me di menu bar dan pilih Hide Desktop Icon atau File. Jadi semua file atau icon yang ada di desktop itu akan bersih gitu ya. Jadi kalian nggak perlu mendelete satu-satu gitu. Kalau orang yang udah terlalu banyak atau terlalu malas, ya kalian menggunakan aplikasi Hidden Me aja, tinggal klik di icon tadi di menu bar, kalian langsung hide icon gitu. Jadi udah semuanya akan bersih. Aplikasi berikutnya ini cukup penting ya, terutama buat kalian yang suka copy paste. Ini aplikasinya namanya Copy Clip. Aplikasi ini berfungsi untuk menyimpan histori apa aja yang pernah kita copy di satu tempat. Jadi entah itu copy teks, copy gambar bahkan. Jadi kamu bisa ke paste lagi, ke paste lagi, tanpa harus masuk ke teks itu atau ke aplikasi yang tadi kalian pengen copy. Jadi kalian tinggal akses di menu bar di Mac, terus kemudian kalian cari historinya atau cari teks atau gambar yang pernah kalian copy tadi. Nah, kalian tinggal klik aja. Jadi kalian nggak perlu kalau bahasa Jawanya itu mindon gaweni lah untuk kontrol command C-nya. Jadi kalian tinggal klik di menu bar, kalian lihat mana yang pengen di paste. Ini berguna buat kalian yang sering pekerjaan atau aktivitas copy paste. Aplikasi ini juga memiliki pengaturan privasi yang cukup baik. Jadi kita bisa memilih mana aplikasi-aplikasi yang tidak diperbolehkan untuk di copy. Misalkan kalian aplikasi password dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk privacy aman. Aplikasi yang tidak kalah berguna lainnya adalah Battery Monitor. Jadi ini aplikasi untuk mengecek atau menampilkan informasi baterai, ya sesuai namanya lah, Battery Monitor. Nah, kalau kalian di Mac, bawaan Mac itu paling di pojok kanan itu cuman ada icon baterai dan informasi berapa persen baterai tersebut, atau misalkan kalian sudah menggunakan 50%, 30%. Nah, itu di Mac cuman seperti itu. Nah, aplikasi Battery Monitor ini lebih detail. Jadi ketika kalian mengklik ikon tersebut, itu akan tampil beberapa informasi seperti ya persentase pasti. Kemudian durasinya akan masih berapa lama, atau MacBook kalian itu akan bertahan berapa lama sebelum sampai ke titik 0%. Kemudian sudah berapa kali cycle count-nya atau berapa kali kalian ngecas MacBook kalian. Dan itu bahkan sampai menampilkan informasi kondisi kesehatan baterai MacBook kalian, apakah sudah menurun, udah waktunya untuk ganti baterai dan segala macam. Jadi informasinya lebih detail di aplikasi Battery Monitor ini dibandingkan dengan informasi dari MacBook itu sendiri. Aplikasi ini gratis dan bisa kalian download langsung di App Store. Aplikasi lainnya ini cukup lucu tapi berguna buat kalian terutama yang sering melakukan Zoom meeting ataupun konferensi tatap muka melalui MacBook. Aplikasinya bernama Camera Preview. Singkatnya, kamera ini adalah kamera preview, sesuai namanya, kamera preview. Dia melakukan preview sebelum kalian on cam atau on action di kamera yang sebenarnya. Jadi fungsinya di sini adalah kalian bisa kalau itu kayak pre-production lah, ibaratnya kayak kalian melihat dulu tampilan kalian nanti seperti apa, tampilan background kalian seperti apa. Nanti kalian bisa cek dulu di kamera preview. Jadi kalau misalkan di FaceTime ataupun misalkan mungkin di Zoom meeting kita previewnya itu mungkin kurang lengkap lah, kurang detail. Jadi ibaratnya kalian ngaca dulu, bercermin dulu sebelum kalian memberikan speech secara online. Fitur di kamera preview ini ya, kalian bisa mengubah ukuran jendela, bisa cek fitur dari webcam MacBook. Jadi misalkan kayak fitur portrait, kemudian studio light, bahkan sampai fitur terbaru yaitu reaction. Jadi kalian bisa ngetes fitur-fitur tersebut di aplikasi kamera preview. Jadi biar ketika kalian udah on cam itu kalian nggak bingung-bingung nyari fiturnya bekerja atau enggak, atau ini fitur reaction di mana ya, fitur portrait di mana. Nah, jadi biar kalian nggak bingung, kalian bisa melakukan preview dulu menggunakan aplikasi ini.
Aplikasi ini juga gratis, wah enak kan? Kalian bisa tinggal download di App Store yang ada di Mac. Cari aja Camera Preview. Aplikasi alternatif lainnya, dan ini menurutku cukup powerful juga, yaitu aplikasi Shotter, SHOTTR. Ini aplikasi screenshot. Basicnya adalah aplikasi screenshot. Cuman aplikasi screenshot ini memiliki banyak fitur dan pilihan yang lebih canggih dibandingkan screenshot dari Mac sendiri. Jadi kita bisa screenshot seluruh website, misalkan dari atas header sampai footer kita bisa kasih screenshot. Kemudian kita bisa langsung menandai, misalkan kasih panah ya, oh klik di sini. Kemudian ini adalah logo, ini adalah banner dan segala. Kita bisa ngasih apa ya, tanda di situ langsung. Jadi buat kalian yang suka bikin tutorial website dan segala macam, nah ini sangat-sangat berguna. Jadi kita nggak perlu keluar ke aplikasi editor lain gitu kan, kita tinggal di situ aja, kita tinggal kasih panah, kita tinggal kasih teks, kita marking segala macam dan segala macam lainnya. Dan ini ya sekali lagi buat kalian yang suka bikin tutorial, ini sangat berguna. Sekali lagi, aplikasi ini gratis dan bisa kalian download langsung dari website resminya SHOTTR. Oke. Dari semua aplikasi yang aku sebutin di atas, semuanya bisa kalian akses ke menu bar sebelah kanan. Terus pertanyaannya adalah, kalau ternyata kita menginstal semua aplikasi tersebut, pasti kalian akan melihat semua icon di menu bar tersebut. Ya buat orang yang suka kerapihan atau minimalis itu sangat mengganggu. Tapi jangan khawatir. Di aplikasi rekomendasi berikutnya kalian bisa menyembunyikan semua icon di menu bar tersebut. Aplikasi yang kami rekomendasikan adalah aplikasi Hidden Bar. Ini aplikasinya sangat simple. Kalau kalian pernah menggunakan Windows XP, nah ini kalian pasti akan melihat di menu barnya itu sebuah icon tanda, kayak tanda panah gitu ya. Tanda lebih besar atau lebih kecil gitulah, tergantung nanti posisinya. Jadi fungsinya adalah kalian atau aplikasi ini akan menyembunyikan semua menu bar tersebut dan menjadi lebih ringkas gitu. Jadi kalau kalian tinggal klik tanda panahnya, nanti dia akan menggeser atau menutup menu hidden bar yang ada di pojok kanan atas. Jadi kalian klik aja, nanti akan menutup sendiri. Kalau kalian membutuhkan akses itu, tinggal klik lagi tanda panahnya, dia akan menampilkan semua menu hidden bar yang ada di situ. Jadi terlihat clean dan minimalis, sesuai dengan filosofi dari Mac itu sendiri. Bagaimana kemudian kalau kalian pengen menampilkan ada satu aplikasi yang pengen kalian pakai terus, atau kalian pengen tampilkan di menu bar, jadi nggak digiling habis lah, atau kalau nggak disembunyiin sama aplikasi hidden bar ini. Jangan khawatir, aplikasi hidden bar ini memiliki fitur yang mengizinkan kita untuk tetap menampilkan aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu caranya kalian tinggal pencet tombol command di keyboard, kemudian kalian pilih aplikasi atau icon aplikasi yang ingin kalian tampilkan terus itu di menu bar, tinggal kalian geser aja. Nah itu nanti aplikasi itu tidak akan dibersihkan atau dihilangkan, disembunyikan oleh hidden bar. Kalian juga bisa mengatur waktu otomatis atau berapa lama icon tersebut bersembunyi atau kelihatan sebelum bersembunyi. Jadi kayak mirip dengan bar yang ada di Mac gitu ya. Ketika kalian nggak di hover atau misalnya kalian beberapa detik, itu nanti otomatis akan bersembunyi atau nggak kelihatan secara otomatis. Nah, hidden bar ini juga menyediakan fitur tersebut. Kalian tinggal atur waktunya aja, berapa lama icon tersebut akan tampil. Jadi kalian nggak perlu klik-klik lagi untuk menyembunyikan atau membersihkan icon yang ada di menu bar. Tentu aja aplikasi hidden bar ini gratis dan bisa kalian download di App Store yang ada di MacBook kalian. Last but not least, ada aplikasi yang cukup berguna terutama buat kalian yang suka update aplikasi yang ada di MacBook kalian. Aplikasi tersebut bernama Latest. Jadi aplikasi ini berfungsi untuk mengumpulkan semua informasi update di satu tempat. Jadi kalau misalkan kalian menginstal aplikasi di luar App Store, itu kalian biasanya harus masuk ke aplikasi itu untuk melakukan update atau teknik update lain yang memang disediakan oleh aplikasi khusus di luar App Store itu. Jadi kalau kalian misalnya di App Store, kalian lihat ikon update, kemudian tinggal klik update all, itu selesai. Nah ini fungsinya sama, tapi juga termasuk untuk aplikasi di luar App Store. Jadi lebih efisien. Jadi kalian tinggal memantau atau membuka aplikasi Latest itu, nanti di situ akan terlihat semua aplikasi yang ada di MacBook kalian yang perlu diupdate. Jadi kalian tinggal klik update all dan secara otomatis aplikasi Latest ini akan
melakukan update atau membantu kalian melakukan update aplikasi yang ingin kalian update. Jadi kalian bisa update semuanya atau kalian bisa update parsial aplikasi mana aja yang pengen kalian update. Dan sama seperti aplikasi lain yang aku sebutkan tadi, aplikasi Latest ini bisa kalian download secara gratis di website resmi mereka. Nah, itulah beberapa aplikasi rekomendasi yang mungkin bisa membantu kalian menggunakan MacBook secara efektif dan efisien. Dan kalau buat aku sih aplikasi-aplikasi di atas tadi sangat membantu dengan kegiatan sehari-hari. Jadi membuat menggunakan aplikasi atau menggunakan MacBook ini jadi lebih efektif dan efisien. Tapi kalau kalian punya rekomendasi aplikasi lain yang menurut kalian killer apps lah, yang kalau kalian nggak ada aplikasi ini nggak bakal bisa hidup tenang ibaratnya. Nah, kalian jangan ragu untuk berbagi rekomendasi di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar seru aja. Oke, saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.